A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil ittihad wal i'tisam bihamdillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاء بدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bisa menunaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya, khususnya pagi yang penuh dengan keberkahan ini yang disebut dengan as-subuhul mubarak, subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga setiap langkah dari amal-amal saleh kita ini senantiasa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh kita, sehingga Allah mengangkat derajat kita, diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, dan Allah akan mempertemukan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian yang kita kaji sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala di saat akan menciptakan Nabi kita Adam alaihi salam, maka pada saat itu diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara untuk bermusyawarah, sehingga diajarkan untuk kita manusia bermusyawarah dengan musyawarah yang baik. Meskipun pada saat itu para malaikat ingin bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala akan hikmah di balik penciptaan Nabi kita Adam alaihi salam. Maka di dalam ayat yang kita kaji kemarin, di saat para malaikat ingin bertanya tentang hikmah penciptaan Nabi kita Adam alaihi salam, sembari malaikat menyatakan atajalu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Di sisi lain malaikat bertanya hikmah dari penciptaan Nabi kita Adam alaihissalam, akan tetapi di sisi lain malaikat itu memberikan pernyataan, ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan orang-orang yang akan melakukan kerusakan di atas bumi dan menumpahkan darah? Dan malaikat pada saat itu memberikan pernyataan bahwasanya dirinya adalah yang senantiasa bertasbih dan mengagungkan Engkau ya Allah. Sehingga Allah memberikan jawaban, inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Apa buktinya bahwasanya Allah lebih mengetahui seluruh apa-apa yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah menyatakan a'lam, lebih mengetahui dari apa yang engkau ketahui wahai para malaikat. Maka satu bukti yang nantinya para atau Nabi kita Adam alaihissalam menjadi guru yang akan mengajarkan kepada para malaikat itu, Allah lebih dahulu mengajarkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam seluruh nama-nama. Di dalam ayat yang ke-31 surah Al-Baqarah, Allah menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan mengajarkan Allah
yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Al-asma'a kullaha, seluruh nama-nama. Beberapa yang menyatakan nama-nama yang ada di atas bumi ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Adam alaihissalam. Allah mengajarkan seluruh nama-nama sampai yang terkecil-kecil. Ada kipas angin, ada alat-alat masak, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama-nama seluruhnya. Nama buah-buah yang ada diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nama yang pernah tumbuh di atas bumi ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Adam alaihi salam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar apa yang telah diajarkan itu disampaikan kepada para malaikat. Tsumma aradahum 'alal malaikati, kemudian dihadapkan apa yang telah diajarkan itu kepada para malaikat. Malaikat pada saat itu dibadai oleh Nabi kita Adam alaihi salam. Hei malaikat, tahu enggak namanya ini apa? Malaikat tidak bisa menjawab. Ditanya lagi, namanya ini apa? Malaikat tidak bisa menjawab lagi. Seluruh yang telah diajarkan disuruh dan diperintahkan oleh Allah agar dihadapkan kepada para malaikat dan ditanya apa nama-nama yang sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Adam alaihi salam. Nabi Adam menyatakan, faqala ambi'uni bi asma'i haula'i, ambi'uni, dan berkatalah Nabi kita Adam alaihi salam, ambi'uni, wahai para malaikat, berilah kabar, ajarkan, sebutkan namanya, nama-nama haula, itu barang-barang yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shadiqin, jikalau engkau adalah, yaitu orang-orang yang benar, orang-orang yang bisa memiliki ilmu dan mengetahui. Artinya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam agar malaikat menyebutkan atau memberikan sesuatu yang tidak diketahui untuk disebutkan. Sebutkan namanya ini apa, namanya ini apa, itu apa namanya, kalau seperti ini buah apa namanya, itu buah apa, ini pohon apa, dan lain sebagainya. Maka pada saat itu malaikat tidak bisa menjawab, seraya pada saat itu malaikat menyatakan, qalu, berkatalah para malaikat, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, tidaklah kami mengetahui, lana untuk kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui dan Allah maha bijak dengan seluruh ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebijakan Allah? Allah mengetahui apa yang telah diciptakan, dan Allah maha bijak itu mengetahui hikmah di balik seluruh ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan statement kepada kita semuanya bahwasanya malaikat itu tidak memiliki ilmu kecuali di saat Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada para malaikat.
Bagaimana caranya agar malaikat pada saat itu memiliki ilmu sebagaimana Nabi kita Adam alaihissalam yang telah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita Adam alaihissalam dengan menyatakan qala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, wahai Adam, ambihum bi asma'ihim." Wahai Adam, kabarkan kepada para malaikat itu dengan nama-nama yang sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pada saat itu diajari oleh Nabi kita Adam alaihissalam dengan penuh kesabaran. Disebut satu-satu, wahai malaikat, kalau ini namanya seperti ini, pohon yang seperti ini namanya ini, buah yang ada duri-durinya ini namanya duren, kalau buah berambut-rambut namanya rambutan. Semuanya diajari oleh Nabi kita Adam alaihissalam. Artinya Nabi kita Adam alaihissalam pernah menjadi gurunya para malaikat. Maka setelah diajari oleh Nabi kita Adam alaihissalam, para malaikat itu menyatakan falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka di saat setelah diajari oleh amba'ahum, dikabari, diajari mereka itu dengan nama-nama itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala alam aqul lakum, wahai malaikat, tidaklah aku ucapkan, aku firmankan lakum, untuk kalian semuanya, inni a'lamu, sesungguhnya aku ini lebih mengetahui ghaibas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui sesuatu yang gaib, di mana as-samawat, di beberapa langit yang ada ini, 7 sab langit itu, seluruh kejadian yang ada di 7 langit itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi, bukan hanya di langit, seluruh kejadian yang ada di atas bumi ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kabar kepada malaikat, seluruh kejadian apapun diketahui oleh Allah, yang di langit dan yang di bumi seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, wa'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian tampakkan, wa ma kuntum taktumun, dan apapun yang kalian sembunyikan. Yang ditampakkan oleh manusia, dikerjakan terang-terangan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang masih tersembunyi di dalam hati manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah manfaat di saat Allah mengungkapkan bahwasanya Allah lebih mengetahui apa yang diketahui oleh malaikat. Bisa jadi malaikat hanya mengetahui secara kasat mata yang dilihat oleh malaikat, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh yang nampak dan yang masih tersembunyi di dalam hati manusia, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita kerjakan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baru kerentak di dalam hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan statement kepada kita semuanya bahwasanya para malaikat itu
pernah diajari oleh Nabi kita Adam alaihissalam, atau Nabi kita Adam alaihissalam pernah menjadi gurunya para malaikat setelah Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi kita Adam alaihissalam. Ini hal yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala telah memaparkan kepada kita semuanya, bagaimana Allah mengajari Nabi kita Adam alaihissalam. Begitu juga Allah mengajari yaitu para malaikat, tetapi caranya berbeda. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabi kita Adam alaihissalam, langsung diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di saat Allah mengajari para malaikat itu dengan perantara yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Inilah ayat-ayat yang kita kaji, bagaimana Nabi kita Adam alaihissalam pernah menjadi gurunya para malaikat dengan mengajari nama-nama yang ada di atas bumi ini semuanya. Allah menyatakan kulluha bi asma'i kulluha, seluruhnya diajarkan oleh Allah tanpa terkecuali. Semoga ayat-ayat yang kita kaji memberikan pencerahan hati dan pikiran kita semuanya, dan bisa menjadi satu pelajaran besar bagi kita semuanya, agar kita senantiasa belajar dan belajar tanpa ada batas. Para malaikat saja mau untuk belajar dari Nabi kita Adam alaihissalam, apalagi kita terus belajar dan belajar sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.